balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya ini pengen lihat gitu ya, dimana ya setelah viralnya Aura Cinta gitu ya, yang awal-awal dia bikin konten itu mengkritik Kang Deddy guys ya, soal penggusuran rumah dia yang notabene rumahnya dia itu berdiri di atas tanah milik negara ya, tapi dia komplain. Tapi ya udahlah, namanya manusia kan berhak gitu ya mengutarakan isi hatinya. Terus setelah itu kan dipanggil sama Kang Deddy gitu ya, diajak berdiskusi, dialog, dan juga dikasih uang juga kalau nggak salah ya. Akhirnya sama Kang Deddy 10 juta ya per keluarga itu, termasuk juga keluarganya dari Aura Cinta ini. Terus setelah itu kan dia viral tuh ya, diundang juga di podcastnya Dr. Richard gitu ya. Cuma pada saat itu gue udah nonton, tadinya gue mau bikin konten tapi kayak aduh ya agak sibuk ya guys, mohon maaf ya. Padahal pengen banget. Nanti tiba-tiba dia diundang nih ya di Trans gitu ya, bareng sama host yang lain. Nah, keseruannya adalah pas dimana Dewi Persik ini skakmat statement dari Aura Cinta ini. So tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensi. Apakah bapak tidak mendidik anak bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah? Di skakmat guys sama Dewi Persik guys. Wow ya. Ya ditanya gitu ya, apakah bapak ini tidak mendidik anak bapak gitu ya ketika tinggal di area tanah milik pemerintah itu seperti apa? Oke, ini biasanya paling menarik adalah ketika kita bacain komentar orang-orang guys. Saya takut Aura Cinta besarnya seperti Dr. Tifa. Siapa tuh guys? Gue gak tahu guys. Teruntuk Dewi Persik, dipersilakan untuk memilih apa saja lagu untuk dianiaya. Kenapa kesana guys? Kali ini kita semua merestui ngakak. Aku juga ikut merestui. Kasian banget bapaknya. Iya ya guys, takutnya ya memang Aura Cinta ini terbentuk ya karena bukan orang tua ya, tapi sekarang menurut gue ya di era digital sekarang gitu ya guys, semua orang tuh bisa belajar dari banyak hal, bukan cuma dari orang tua, lingkungan, teman, tapi dari sosial media ya. Apalagi misalkan dia ngefans sama siapa ya, idolanya siapa, ternyata idolanya bukan orang yang benar gitu ya, dia ikutin lah gaya hidupnya, stylenya gitu ya. Akhirnya ya merubah pola pikirnya, padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu, tapi dia dapat dari sosial media guys. Oke. Ini netizen aja banget, satu kebaikan DP bisa melupakan semua lagu yang dia aniaya. Aura Cinta jadi aur-auran. Ini baru DP, belum angsurannya. DP ya, oke guys. Setuju banget Aura kasih. Saya juga kalau pindahan butuh waktu 15 tahun. Kenapa jadi buat Aura kasih guys? Ini kan Aura Cinta ya, salah orang guys. Tidak, bukan perpisahan. Ya sama, wisuda. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu wisuda sama perpisahan sekolah itu sama. Di Jawa Barat tuh kalau bisa nggak ada kan, nggak usah gitu maksudnya untuk Jawa Barat. Misalkan biayanya dari pihak sekolah. Kalau mau ya pakai uang sendiri gitu. Tapi sebelum kesana ya, kan yang awalnya viral itu dia itu kan masalah penggusuran rumah kamu. Boleh diceritain nggak itu apa yang membuat kamu akhirnya bikin konten tentang penggusuran itu? Karena mau menyuarakan hak masyarakat yang korban penggusuran ini. Korban penggusuran, kamu dan keluarga menjadi korban penggusuran. Ya. Tanahnya punya siapa? Pemerintah, negara. Sudah tinggal di tanah negara berapa lama Pak? Sekitar 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun guys. 20 tahun tinggal di tanah negara. Iya betul. Gak ada sertifikat. Baik ya negara kita ya ternyata ya Bayar guys. listrik gimana itu?
Tetap ada itu untuk apa itu meteran token itu tetap ada. Itu tetap ada. Tetap ada. RT RW tetap ada. Ada. RT RW ada Terus guys. yang kamu tuntut tuh apa sebetulnya dari penggusuran di tanah negara? Nah, ya kalau misalnya cerita panjang banget nih. Gak apa-apa, kita punya waktu 2 minggu di sini. Ah, Jadi Singkatnya tapi padatnya. singkatnya Ringkasnya. karena dari awal penggusuran ini kan nggak ada musyawarah gitu kan, nggak ada musyawarah diskusi untuk penggusuran ini tujuannya untuk apa gitu. Terus tiba-tiba ya melalui SP dari Satpol PP, terus tiba-tiba disuruh pergi udah gitu. Tapi kan tanah negara. Iya paham. Kenapa mau tinggal di tanah negara? Bukan gini loh, saya sama orang tua sama korban penggusuran yang lain itu nggak mempertahankan tanah, tapi mempertahankan kita sebagai hak manusia gitu, sebagai manusia. memanusiakan Iya. minta hak manusianya guys dia maksudnya. Pengennya tuh gimana? Ya dari penggusuran itu awalnya diajak musyawarah dulu kan, dirundingin gitu. Tujuannya untuk apa? Terus kira-kira tanah yang diperlukan ini berapa meter gitu? Soalnya dari rumah saya ke sama yang kali apa? Kali namanya ya. Itu sedikit jauh. Dari bantaran kali. Iya. Tapi sekali lagi ya, dia masih mencoba membenarkan hal ya mau berapa meter pun dari kali, kalau dia menempati tanah yang bukan haknya, ya nggak ada urusan guys. Ya tetap aja itu bukan haknya dia sih menurut gue ya. Ke kali itu sekitar 7 meter 4 meter. Izin Pak, kami tidak begitu paham berapa jarak bantaran kali yang tidak boleh digunakan sebagai area tinggal karena mempengaruhi kalau nanti ada banjir. Iya, betul. Tapi kalau tanah negara kami paham betul bahwa itu sudah pasti menjadi hak negara. Iya, betul. Tapi kalau Bapak sendiri sebagai kepala keluarga pastinya paham betul penggunaan tanah negara itu sudah menjadi hak negara. Yang artinya sebagai kepala keluarga sudah paham betul kalau saya tinggal di tanah negara suatu saat pasti akan ada kejadian seperti ini. Iya, betul. Gitu ya Pak? Ya. Berarti sebetulnya Bapak sudah ada rencana dong sebagai kepala keluarga bahwa mungkin suatu saat kejadian ini akan terjadi. Kalau rencana mungkin tetap Sudah ada pandangan ke sana nggak, Pak? ya. Cuma kalau misalkan untuk pindah ini kan juga membutuhkan waktu membutuhkan Iya, dana, biaya. itu kan juga nggak mudah. Iya, jadi Tapi rencana tetap ada. oke. Apakah mereka atau dari pihak negara, pemerintah provinsi Jawa Barat dari Pemda setempat misalnya apakah tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau terlalu mepet menurut Bapak? Menurut kami terlalu mepet. Jadi itu dalam waktu 1 bulan, di bulan Ramadan hari pertama, terus Idul Fitri terpaut 3 hari, 4 hari itu sudah digusur. 1 bulan 1 juga. bulan. Ya. 1 bulan guys, 1 bulan. Menurut kalian gimana coba? Tapi berarti yang dimaksud Ade ini tadi kan tiba-tiba tidak ada pemberitahuan, itu yang salah ya. Berarti kan ada pemberitahuan, cuman waktunya cuma 1 bulan Iya. aja. Iya gitu. 1 bulan waktu yang Apalagi singkat sebetulnya atau kamu sebentar inginkan guys? 1 bulan. Ah, satu singkat atau lama pemberitahuan maksudnya? sebetulnya sudah diberitahu. Apalagi? Iya itu memanusiakan manusia. Soalnya Satpol PP ini tuh cuman kirim SP, cuman tujuannya ini nggak jelas. Penggusurannya bikin apa gitu belum tahu. Satpol Penggusurannya dibikin apa ya ampun? Itu kan tanah milik negara guys, ya udahlah. Tapi barangkali kalau Satpol PP itu sudah tugas mereka ya? Iya paham. Makanya itu kan Iya, yang paham. saya bisa speak up, berani speak up itu kan karena cuma dikirim surat-surat pemberitahuan terus gitu, surat tanda tangan, terus udah suruh pergi gitu. Aura Cinta dan juga Bapak kami begitu memahami, kami juga turut prihatin, tapi kami juga di sini mencoba Ekspresinya untuk DP, guys, lihat nih. mungkin bahwa apapun penggunaan pada akhirnya ya itu adalah hak negara untuk menggunakan tanah tersebut. Kita pun juga tidak paham dipakai untuk apa, tapi ya itu adalah penggunaan negara pada akhirnya. Cuma kita Yes. berharap Bapak sama Aura Cinta bisa mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih layak. Sekarang udah dapat Iya, tempat tinggal di tinggal mana? yang layak nggak? Sudah ada. Di mana? Di wilayah Cikarang aja, terpaut 1 kilometer dari rumah lama. Oh, dekat dong. Ya sama, wisuda. Oke. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu Nah nih coba kita lihat komentar orang-orang ya guys. Berani ngomong kan berarti dia pinter ya. Please berantemin gua sama si Aura. Kok dikasih panggung ya?
The real tong kosong nyaring bunyinya. Ya tadi kalau beberapa kali dia ngomong, gue juga bingung ya guys. Waktu yang di podcast sama Dr. Richard pun gue juga bingung gitu, kayak tujuan dia ngomong untuk kemana, berbelit-belit, gak ada gongnya, bahkan diulang-ulang, gak ngerti guys gitu ya. Logikanya tanah itu punya negara, mau diapain kek terserah negara lah, kenapa harus jelasin ke dia? Iya guys, berarti lebih terhormat yang kontrak dibandingkan bikin rumah di tanah negara. Dia merasa pinter, dan dari tadi berapa kali juga menurut gue kayak kurang sopan ya dari cara dia ngomong, ya mengutarakan pendapat lah ya, kayak ya terlihat lah, kalian juga pasti bisa menilai. Oke. Apa yang kamu rasakan? Sempat berasa atau apa? Ketika ya kamu kan membela keluarga kamu, apa istilahnya, menyampaikan apa yang kamu rasakan, tapi orang justru ada sebagian besar juga yang tidak setuju, tidak mendukung kamu, bahkan menuding kamu macam-macam. Jujur, sempat terasa apa? Sakit hati, sedih gitu. Sakit hati. Apa yang buat kamu sakit hatinya, kenapa? Ya karena mereka bahasa-bahasanya itu gitu kan, terus kayak jangan dikasih panggung gitu kan, padahal kan aku niatnya juga klarifikasi gitu. Jangan dikasih panggung dan klarifikasi. Ibu Sri sebagai orang tua, benarkah bahwa sempat ada rasa menyesal juga melihat bahwa responnya itu nggak diduga gitu sebesar itu? Misalnya ya karena ibaratnya anak saya kan cuma menyuarakan ya, terus jatuhnya kan dihujat se-Indonesia, sedangkan yang warga yang diperjuangin sendiri posisi waktu di situ kan pada nyorakin juga kan. Nyorakin? Iya. Nyorakin siapa? Nyorakin si Aura waktu pas diundang KDM kan. Makanya saya waktu itu ngedukung dia karena saya ngerasa kayak dia sendiri gitu. Saya ngerasa kasihan kan waktu itu. Waktu pas debatnya kan ada itu potongan videonya. Iya. Kamu ngerasa kasihan karena kamu ngerasa anak ini kan posisi dia menyuarakan yang lain. Iya, buat nyari torohiman kan, bukan buat keluarga dia doang kan, buat semua warga yang terdampak di situ. Oke guys, apa yang kamu rasakan? Sempat berasa atau apa? Oke guys, sebenarnya memang kasihan ya guys sama Aura Cinta ini, adik Aura Cinta ini. Tapi memang untuk pola pikirnya perlu sih menurut gue, dia tuh belajar lagi gimana caranya menyampaikan pendapat gitu ya guys. Benar gak pendapatnya? Bukan cuma disampaikan dan juga viral, bukan, tapi konteksnya itu apakah pendapatnya itu benar, tidak bertabrakan dengan hukum yang berlaku gitu ya. Takutnya ya bikin malu dia sendiri gitu ya, dan ujungnya ke mental dia dan seterusnya gitu sih ya. Ya gue kasihan sih ngeliat dia sih ya. Oke. Dan ini detik-detik ulangan King Cobra masuk ke kamar KDM. Oh wow. Lu cakap tuh iya nak Guys, ini juga beberapa hari lalu juga sempat viral ya guys berita ini guys. Katanya sih ada ya, katanya ya masih ini ya, ada yang ngirim teror katanya. Jadi waktu itu ke rumah saya mau masuk kamar, tiba-tiba ada ular king cobra. Saya agak curiga. Ngeri banget loh, kobra guys berbisa. Artinya bahwa ular itu ular rumahan. Orai, mana orai? Di room kenete. Yang dari rumah saya itu, yang mau masuk ke kamar. Mana? Oh ada. Oh hidup Pak. Oh lumayan ya, gede ya. Sehat tapi sekarang. Alhamdulillah sehat. Giginya lengkap Semua. Terus ular itu ular apa? Mana mau masuk kamar saya? Dari habitat ya Pak. Kemungkinan bukan dari lingkungan. Bukan, artinya kan ular tuh bukan, karena kalau ular piton tadi malam saya dapat itu di kolamnya lagi diambilkannya ada ular pitonnya. Kita sudah kembalikan ke itu ke mata air, udah aman. Nah kalau king cobra ini saya juga agak aneh. Kemungkinan peliharaan sudah buat. Saya nggak ada yang merah ular Pak. Di kampung saya nggak ada yang merah ular kobra. Terus sengaja dilepas atau gimana? Ya, atau ada sengaja orang melepasin ular di tempat Wow, saya. sengaja orang melepas guys. Berbisa tinggi Pak. Oke. Buat para
penggemar dan yang suka pelihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Buat guys, para udah ngeri ya nih ya, udah mulai hal-hal kayak gini. Karena menurut gue juga terlepas dari banyak orang yang suka sama Kang Deddy, banyak juga orang-orang yang gak suka sama beliau karena beliau kerjanya terlalu bagus, terlalu royal, dan juga beberapa programnya itu benar-benar ya, kalau kalian tahu ya, di apa ya, mungkin di pemerintahan itu kan sering ada uang-uang ya, rapat ini ada uangnya, ini ada uangnya, ini ada uangnya, semua sama dia dikekepnya sama Kang Deddy benar-benar untuk pembangunan, untuk masyarakat yang nggak mampu dan seterusnya guys. Jadi ya udah jelas pasti banyak orang yang tidak suka ya guys. Oke. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat terus ya Pak. Kami sebagai rakyat Jabar bangga dan bahagia punya Bapak Gubernur seperti Bapak. Semoga selalu amanah ya Pak dalam menjalankan tugas-tugasnya. Orang baik seperti Bapak pastilah banyak yang mengirim-ngirim yang membahayakan hati-hati Pak. Selalu baca doa agar Allah selalu menjaga Bapak ya. Pasang CCTV sih pasti udah pasang ya guys. Cuma mungkin beberapa titik mungkin ya. Nih beberapa titik mesti menjaga nih. Dan ya gue berharap sih Kang Deddy sehat terus juga bisa rezekinya semakin banyak, karena ujung-ujungnya juga kalau rezeki beliau berlimpah gitu ya guys, itu juga bakal apa ya, disalurkan dia ke masyarakat juga sih menurut gue guys. Dia bukan orang yang kayak itu dah pokoknya ya. Oke, so mungkin itu aja untuk konten kali ini. Kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan mungkin itu aja. Nah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.